Qin Chen menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan, merasakan kekuatan tak terlihat di kejauhan. Siapa itu? Mengapa saya merasakan keakraban? Qin Chen mengerutkan kening. Tuan, ada apa? Kabru berhenti dan bertanya dengan bingung. Tidak ada, sepertinya sedang terjadi perang di sana. Qin Chen mengerutkan kening. Apakah ada seseorang yang berkelahi? Kabulu menoleh dengan bingung. Dalam pandangannya, langit di kejauhan terdiam, tanpa fluktuasi apapun, sepertinya tidak ada apa-apa. Qin Chen tersenyum, coba saya lihat apa yang terjadi. Bas, kekuatan tak terlihat menyelimuti Qin Chen, dan dalam sekejap, Qin Chen sepertinya telah memasuki ruang yang unik. Gelombang kekuatan takdir mengalir di sekelilingnya. Dan dalam kekuatan takdir ini, ada dua benang yang terhubung ke langit yang jauh, seolah membentuk hubungan yang tak terlihat. Kekuatan takdir dan sebab akibat sungguh ajaib. Qin Chen kagum. Berdasarkan jalur takdir yang sebelumnya dia kembangkan dari peta jalan takdir, dia langsung merasakan sifat dari dua aura di kejauhan. Salah satunya membawa aura mengerikan yang mengguncang untaian takdir. Aura yang luas itu pasti lebih unggul dari Kaisar. Sangat mirip dengan aura klon nenek moyang masyarakat naga hitam yang dia bunuh di kota Nanyuan tidak lama lagi yang lalu. Ini nenek moyang masyarakat naga hitam. Mata Qin Chen menyipit. Pantas saja saya merasakan keakraban. Tetapi ketika Qin Chen melihat nafas yang lain ini, dia terkejut. Dia lebih akrab dengan nafas takdir yang lain ini, dan itu memiliki keterikatan unik dengan kekuatan takdirnya. Memiliki kekuatan untuk melibatkan takdir denganku. Qin Chen terkejut. Awalnya, dia secara tidak sadar berpikir bahwa orang yang berperang melawan leluhur masyarakat naga hitam mungkin adalah pemimpin kerajaan Yong. Namun dilihat dari aura takdir ini, jelas dia tidak bisa menjadi pemimpin kerajaan Yong. Siapa itu? Qin Chen dengan hati-hati menatap kekuatan takdir ini, dan ada aura jahat yang berdebar-debar. Bahkan Qin Chen merasa ketakutan. Apakah kekuatan ini? Mo Li. Qin Chen tampak terkejut, mengapa orang ini datang ke reruntuhan para dewa. Setelah berurusan dengan Mo Li selama bertahun-tahun, aura Mo Li, meskipun demikian. Bahkan Qin Chen tahu bahwa itu bisa mengandung kekuatan jahat dan membuat jantung berdebar-debar. Selain Mo Li, Qin Chen tidak pernah memikirkan kemungkinan lain. Tapi mengapa anak ini terlibat dengan leluhur masyarakat naga hitam? Qin Chen tampak bingung. Secara logika, tidak ada konflik antara Mo Li dan nenek moyang masyarakat naga hitam. Itu salah. Qin Chen tiba-tiba teringat adegan yang ditunjukkan Raja Tianbei padanya. Iblis Li ini menjarah harta karun di inti markas besar masyarakat naga hitam. Bukankah dia akan menjadi sasaran leluhur masyarakat naga hitam karena ini? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ini adalah ide yang sulit untuk dihafal. Dia bahkan membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, dan dia tidak melihat nenek moyang masyarakat naga hitam mengejarnya. Mo Li hanya menggali sarangnya dan langsung menjadi sasaran. Sungguh menyedihkan. Ledakan. Setelah memata-matai identitas Mo Li dan leluhur masyarakat naga hitam, Qin Chen langsung kembali dari kehampaan takdir ke dunia nyata. Kabru, tunggu di sini. Aku akan kembali. Secepat mungkin. Setelah Qin Chen selesai berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia dengan cepat bergerak menuju tempat di mana nafasnya berdenyut. Senior, kamu, kata Kabulu buru-buru. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, Qin Chen sudah menghilang dari pandangannya. Berangkat sekarang. Kabulu sedikit bingung. Apakah seniornya terlalu mempercayainya? Haruskah aku lari? Dalam sekejap, Kabru menjadi terjerat dalam hatinya. Berlari sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Monster bintang tidak akan pernah menjadi budak. Mata Kabru berkedip. Saat ini, di dunia lain yang jauh dari sini. Ledakan. Naga hitam yang diubah oleh nenek moyang masyarakat naga hitam melakukan perjalanan gila-gilaan di bawah tanah, dengan cepat melacak jejak Mo Li. Nak, saat aku melacakmu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Nenek moyang masyarakat naga hitam meraung dengan niat membunuh. Dia dengan cepat mengikuti aura di tubuh Mo Li. Saat ini, dunia lain di sisi nenek moyang masyarakat naga hitam. Ledakan. Sesosok yang malu bergegas keluar dari tanah. Ahem. Mo Li memuntahkan seteguk darah hitam. Wajahnya pucat, ada lubang besar di dadanya, dan dia terlihat sangat ganas.
Apakah leluhur masyarakat naga hitam ini sakit? Apakah kamu masih melacakku? Molly menoleh, perasaan krisis masih melekat di hatinya, membuat kulit kepalanya mati rasa dan seluruh tubuhnya terasa gemetar. Jelas sekali, nenek moyang masyarakat naga hitam belum menyerah untuk melacaknya dan terus mengikutinya dengan cermat. Jika aku terus seperti ini, cepat atau lambat aku akan ditangkap oleh orang itu, dan pada saat itu, kekuatan jurang maut pasti akan terlihat. Petik 2. Kapan dia pernah menderita seperti ini? Diusir seperti anjing. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan jurang maut tidak bisa diekspos, dia pasti sudah melakukannya dengan leluhur masyarakat naga hitam. Tapi sekarang, dia tahu betul bahwa jika dia berani mengungkap kekuatan jurang maut, maka dia akan menjadi musuh publik semua orang kuat di lautan alam semesta di reruntuhan para dewa. Dia secara alami tidak takut pada leluhur persekutuan naga hitam. Paling buruk, dia hanya akan bertarung sampai mati, tapi jika dia menjadi musuh publik dari semua orang yang berkuasa, lalu apa yang harus dia lakukan? Tepat ketika Molly memasang ekspresi garang di wajahnya, dia sedang memikirkan solusinya. Molly, bagaimana kamu bisa sampai pada titik ini? Sebuah suara familiar tiba-tiba terdengar di telinganya, menggoda. Siapa? Suara itu sangat dekat, seolah-olah tepat di dekat telinganya, dan Molly langsung terkejut. Memalingkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dia melihat sosok familiar melayang tidak jauh darinya, menatapnya dengan senyuman di bibirnya. Itu adalah Qin Chen, iblis Qin. Melihat sosok yang dikenalnya itu, Molly membuka mulutnya lebar-lebar. Dia tidak pernah merasa bahwa Qin Chen begitu baik saat ini, dan dia merasa seperti air mata memenuhi matanya. Kenapa kamu ada di sini? Molly berkata dengan kaget. Aku belum pernah melihatmu dikejar, jadi aku datang menemuimu. Qin Chen tersenyum sedikit. Melihat apa yang ingin dikatakan Molly, dia langsung menyela, oke, jangan buang waktu. Petik 2. Qin Chen mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan takdir yang tak terlihat langsung berubah menjadi tirai cahaya yang menakutkan, yang langsung menyelimuti Molly dan mengejutkannya. Apa ini? Kamu harus memiliki aura yang dapat dirasakan oleh nenek moyang masyarakat naga hitam. Aku akan menggunakan kekuatan takdir untuk menutupinya untukmu terlebih dahulu, sehingga kamu tidak akan terus dirasakan olehnya. Petik 2. Qin Chen menggunakan kekuatan takdir untuk menutupinya. Molly berkata, ikuti aku. Segera memimpin jalan dari depan. Molly segera mengikutinya. Kedua sosok itu menghilang di sini dalam sekejap mata. Tidak lama setelah Molly pergi, ledakan, tubuh besar nenek moyang masyarakat naga hitam muncul di dunia ini dalam sekejap. Nah, aura dalang di balik layar telah menghilang. Nenek moyang masyarakat naga hitam merasakan sekelilingnya dan pupil matanya mengecil. Dalam persepsinya, tidak ada jejak Molly. Bagaimana pihak lain melakukannya? Nenek moyang masyarakat naga hitam merasakannya dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa aura Molly memang telah menghilang sepenuhnya. Dia benar-benar membiarkan seorang kaisar agung melarikan diri. Nenek moyang masyarakat naga hitam tampak jelek dan meraung marah. Ledakan, aura menakutkan memenuhi 9 langit dan 10 negeri, menyebar dengan ganas antara langit dan bumi, memusnahkan segalanya. Jauh sekali, semua orang bingung saat merasakan pergerakan di sini. Apa yang terjadi? Mengapa nenek moyang masyarakat naga hitam begitu marah? Di tengah kebingungan semua orang, gemuruh pemikiran spiritual nenek moyang masyarakat naga hitam menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Siapapun yang bisa menemukan jejak anak ini untukku, aku pasti akan mendapat pahala yang berlimpah. Raungan kemarahan langsung mencapai telinga banyak pria kuat yang hadir. Apa? Semua orang yang hadir diam-diam terkejut. Anda benar-benar membiarkan anak ini melarikan diri. Apakah kamu bercanda? Kaisar ilahi yang bermartabat sedang mengejar seorang kaisar yang kuat, tetapi tidak hanya gagal membunuhnya, tetapi juga membiarkannya melarikan diri. Ketika berita seperti itu keluar, semua orang tidak terkejut. Dari mana asal-muasal anak ini, hingga dia bisa lolos dari kejaran nenek moyang masyarakat naga hitam? Pikiran spiritual saling bertukar pikiran, namun tidak ada yang benar-benar mencoba melacak keberadaan Molly nenek moyang masyarakat naga hitam. Siapa yang berani mendatangi orang kuat yang bisa mengalahkan nenek moyang masyarakat naga hitam dan mencari aib?
Orang-orang kuat di tingkat kaisar tidak berani menyinggung Molly dengan mudah. Adapun pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kaisar, belum lagi, nenek moyang masyarakat naga hitam tidak memiliki martabat untuk pantas mendapatkan upaya mereka sendiri untuk mencari seorang kaisar yang hebat untuknya. Panggilan. Dalam sekejap, banyak pemikiran spiritual menghilang, mundur, dan tidak lagi memperhatikan tempat ini. Di saat yang sama, legenda seorang kaisar agung yang bisa lepas dari tangan kaisar dewa yang berkuasa juga menyebar di kalangan masyarakat dalam sekejap. Setelah semua orang bubar, ledakan, seekor monster langit berbintang besar langsung muncul di medan perang. Setelah melihat lubang besar di tanah, ekspresinya berubah. Tidak, pertempuran di sini sudah berakhir. Tuan, bisakah dia? Ia bergoyang dan langsung menghentikan kaisar tahap akhir. Ini saudaraku, kata binatang langit berbintang itu dengan tergesa-gesa. Siapa itu? Mendiang kaisar terkejut, pupil matanya menyusut, dan dia segera mengeluarkan senjatanya. Dia melihat sosok yang menghalanginya dengan mata dingin. Komodo, ini adalah keluarga besar di lautan semesta. Apakah ada yang salah, yang mulia? Nada suara kaisar sedikit melunak di kemudian hari, namun dia tetap tidak berani gegabah. Seperti ini. Di sini dikatakan bahwa nenek moyang masyarakat naga hitam sedang mengejar seorang kaisar. Aku ingin tahu apa hasilnya. Tolong beritahu aku. Binatang langit berbintang itu sangat gugup. Saroyelah yang datang jauh-jauh. Ternyata untuk ini, mendiang kaisar menghela nafas lega. Dia mengangkat tangannya dan bola kristal segera jatuh ke tangan Saroye. Ini adalah informasi tentang pertempuran sebelumnya antara leluhur masyarakat naga hitam dan orang itu. Saya menyalinnya, Tuan, saya akan memberikan yang ini kepada Anda. Setelah mengatakan itu, pria itu berbalik dan pergi. Sangat jarang kaisar dewa yang kuat mengambil tindakan, jadi tentu saja akan ada banyak orang yang merekam adegan tersebut. Saroye mengabaikan kepergian pihak lain dan buru-buru membuka bola kristal untuk melihatnya. Ketika dia melihatnya, dia terkejut. Orang di dalam yang bertarung melawan leluhur masyarakat naga hitam bukanlah Qin Chen. Bukan orang dewasa, itu anak itu. Dan setelah mendengar percakapan kedua pihak, Saroye semakin terkejut. Kembali ke kota Nanyuan, jelas masternya yang membunuh klon nenek moyang masyarakat naga hitam, dan bergabung dengan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong untuk menghancurkan sebagian besar wilayah masyarakat naga hitam mulut nenek moyang masyarakat naga hitam. Ternyata itu kesalahan orang ini. Keanehan, ada keraguan di hatinya, tapi Saroye masih bisa bernapas lega. Bagus. Tidak apa-apa, Pak, tetapi orang ini seharusnya memiliki hubungan dengan Anda, Tuan. Saroye mengerutkan kening, mengingat adegan dalam video yang dibawakan oleh Raja Tianbei, seharusnya orang ini. Pantas saja Anda tidak membiarkan orang-orang kerajaan Yong menangkap orang ini sejak awal. Kekuatan yang ditunjukkan orang ini, kecuali beberapa orang seperti Raja Tianbei, mungkin semudah memotong melon dan sayuran di tangan orang ini. Temukan cara untuk menemukan orang ini dulu, atau ikuti pergerakan nenek moyang masyarakat naga hitam, mungkin kamu bisa menemukan masternya. Saroye berpikir dalam hati, dan segera mengeluarkan token panggilan dan memulai pemanggilan. Ia masih memiliki beberapa teman dari klan Komodo di reruntuhan para dewa. Aku tidak tahu bagaimana keadaan tuanmu di reruntuhan para dewa ini. Tanpa aku sebagai tunggangan, dia pasti sangat lelah jika harus terbang sendiri. Saroye menghela nafas, berbalik dan pergi. Saat ini, sudut tersembunyi dari dinding batu di suatu tempat di reruntuhan para dewa. Kabru bersembunyi di sini secara diam-diam. Di tangannya, dia memegang slip pesan giok. Pesan bantuanku sudah terkirim, tapi aku tidak tahu kapan adikku akan menerimanya. Kabru tampak khawatir. Satu-satunya di seluruh klan yang bersedia membayar mahal untuk menyelamatkannya adalah saudara perempuannya. Adapun teman-teman lain yang ditemuinya di reruntuhan 10.000 dewa, bahkan tidak berani menyapa mereka. Lagi pula, kekuatan Qin Chen sebelumnya telah sangat mengejutkannya. Jika kita memberitahu beberapa orang lagi, bisakah kita bekerja sama untuk mengalahkannya? Pikir Kabru diam-diam. Bip bip bip. Pada saat ini, slip utusan Kaburu dengan cepat menyala. Apakah kamu punya informasi? Kabulu kaget.
Pemanggilan besar-besaran semacam ini harus dilakukan ketika ada berita besar. Dia segera mengambil slip giok dan memeriksanya. Melihatnya, aku merasa takjub. Nenek moyang masyarakat naga hitam, Kaisar Sagot dari alam semesta selatan, tiba-tiba menyerang kaisar yang kuat. Pertempurannya sangat sengit. Nenek moyang masyarakat naga hitam menggunakan berbagai metode, tetapi mereka gagal mempertahankan orang itu. Merasakan informasi batu giok itu, mau tak mau aku merasa takjub. Apalagi masih ada gambar yang dikirimkan di slip giok ini. Nenek moyang masyarakat naga hitam mengancam bahwa siapapun yang dapat menemukan jejak orang ini dan mengirimkan pesan kepadanya akan menerima rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Petik 2. Seberapa besar manfaat yang bisa diperoleh Kaisar Ilahi yang berkuasa jika ia mengungkapkan rasa terima kasihnya? Itu tidak boleh kecil. Sayang sekali saya tidak berani memprovokasi makhluk seperti itu. Saya pasti tidak akan bisa mendapatkan uang ini. Kabru menggelengkan kepalanya. Suara mendesing. Pada saat ini, dua aliran cahaya tiba-tiba terbang melewati langit yang jauh. Senior itu ada di sini. Kabru bersembunyi di pojok, buru-buru gemetar, memikirkannya, dan akhirnya mengertakkan gigi dan bergegas keluar. Di atas langit, Qin Chen dengan cepat datang ke gurun ini bersama Molly. Suara mendesing. Begitu keduanya berhenti, sesosok tubuh muncul dari balik batu di kejauhan. Senior, apakah kamu kembali? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung. Kamu tidak pergi. Qin Chen menatapnya sambil setengah tersenyum. Senior, kamu bercanda. Beraninya aku pergi. Kabulu buru-buru tertawa. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tunggangan senior saya. Qin Chen tersenyum dan berkata, Molly, ayo pergi. Punggung Kaburu. Setelah melihat kemunculan Molly, seluruh tubuh Kabulu gemetar, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan tiba-tiba dia mengeluarkan keringat dingin. Ini, bagaimana orang ini terlihat sangat mirip dengan orang yang lolos dari tangan leluhur masyarakat naga hitam di gambar. Salah, itu bukan gambarnya, tapi gambarnya. Senior, siapa yang ini? Kabulu merasakan Qin Chen dan Molly menimpanya. Anggota tubuhnya menjadi lemah karena ketakutan, dan dia hampir terduduk di tanah. Jangan tanya apa yang tidak seharusnya kamu tanyakan, kata Qin Chen dengan tenang. Hah, Molly juga menatap Kabulu dengan ringan. Ledakan. Kabru merasa seolah-olah ada dunia gelap luas tak berujung di depannya, dan seluruh tubuhnya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es, dan dia hampir tidak bisa bernapas. Ayo pergi. Suara samar Qin Chen sepertinya datang dari cakrawala, terngiang di telinga Kabulu, membangunkannya seketika. Ya, Kabulu gemetar, seluruh tubuhnya basah kuyup, seolah-olah baru saja dikeluarkan dari air. Untungnya, saya tidak bertindak bodoh sebelumnya. Kabulu tidak berani gegabah, dan segera mengikuti petunjuk Qin Chen dan terbang ke depan. Qin Chen, kemana kamu akan membawaku sekarang? Molly mengerutkan kening. Pergi ke tempat yang bagus. Qin Chen tersenyum, dan daun wukong muncul di tangannya. Berdasarkan daun wukong, dia samar-samar merasakan ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan di suatu tempat di depannya. Seharusnya disitulah pohon ilahi wukong berada. Itu benar. Qin Chen berbalik dan mengulurkan tangannya ke Molly. Li tercengang, apa maksudmu? Masih berpura-pura bodoh. Qin Chen berkata dengan ringan, haruskah saya membagikan setengah dari harta yang Anda dapatkan di inti markas asosiasi naga hitam? Sejenak, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Kenapa? Kamu masih ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Qin Chen memandangnya, jika aku tidak menghancurkan klon nenek moyang masyarakat naga hitam, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki inti dari markas besar masyarakat naga hitam dan menjarahnya, kan? Di antara harta karun ini, seharusnya ada separuh dari diriku. Aku tahu kamu, iblis Qin, tidak ada gunanya bagiku. Molly tampak seperti sedang sembelit. Molly mencubit hidungnya dan mengangkat tangannya, dan banyak harta karun langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Cukup banyak. Qin Chen mengangguk sedikit dan menyimpan banyak harta. Kamu masih memiliki hati nurani. Astaga, demi harta karun ini, saya masuk dan keluar dari inti markas besar masyarakat naga hitam dan membunuh begitu banyak orang. Saya diburu oleh nenek moyang masyarakat naga hitam di hadapan orang-orang sebelumnya. Hasilnya,
Qin Chen dengan mudah mengambil setengahnya. Apakah ada prinsip surgawi? Apakah ada hukum? Selain itu, kelopak mata Kabru melonjak liar saat melihat ini. Ibuku, ini adalah dewa ganas yang bisa lepas dari tangan nenek moyang masyarakat naga hitam, tapi dia begitu mudah dimanipulasi oleh pendahulunya, dan dia langsung diperas seperti ini. Kabulu merasakan jantungnya berdebar kencang. Panggilan. Ia menahan nafas dan berkonsentrasi, tidak berani gegabah, dan terbang dengan sepenuh hati. Di punggung Kaburu, Qin Chen dan Mo Li duduk bersila, menyerap aturan menakutkan dari jalan besar antara langit dan bumi. Aturan jalan yang tak terlihat melonjak seperti pusaran air, menyatu dan memasuki tubuh mereka. Samar-samar, Kabulu hanya merasakan bahwa kekuatan hukum asli jalan antara dunia dan dunia sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Dia sepertinya berkeliaran di lautan luas hukum jalan, dan ada kekuatan hukum yang tak ada habisnya jalannya mengalir dan bergerak setiap kali dia menggerakkan tangan dan kakinya. Kekuatan hukum jalan besar ini menghilang ke dalam tubuhnya, dan budidayanya yang tertahan mulai sedikit mengendur. Ini, mata Kabru membelalak, itu terlalu menakutkan. Hukum langit dan bumi di sekitarnya terlalu kuat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan hukum jalan yang begitu kuat. Hukum jalan yang bergulir begitu kaya sehingga aturan di dalamnya mengalir dengan sangat jelas membuat Kabulu. Ada pencerahan samar. Ledakan. Tingkat kultivasi di tubuh Kabulu sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang lambat. Ini, kultivasi saya, yang telah stagnan selama beberapa waktu, perlahan membaik. Apa-apaan ini? Petik 2. Adapun budidayanya, dia sebenarnya telah mencapai tingkat budidaya kaisar puncak sejak lama. Namun, karena bakatnya sendiri, setelah memasuki tingkat budidaya kaisar puncak, dia tidak dapat maju 1 inci pun di tahun-tahun ini. Jadi dia mencoba yang terbaik untuk membiarkan adiknya, yang dikenal sebagai orang paling berbakat di klan, menemukan tempat baginya untuk memasuki reruntuhan para dewa. Tetapi siapa yang tahu bahwa bahkan setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa, meskipun dia telah mempelajari aturan jalan besar tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya, masih sangat sulit baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Saya tidak punya pilihan selain pergi ke Lava Star untuk menjaga manik kristal roh api sehingga saya dapat memulihkan sebagian biayanya. Akibatnya, dia diturunkan menjadi tunggangan Qin Chen. Tapi siapa sangka, setelah saya menjadi tunggangan, tingkat kultivasi saya benar-benar meningkat. Kabulu mengedipkan matanya, terkejut saat merasakan bahwa Qin Chen dan Mo Li mengandung aura menakutkan yang tak ada habisnya di belakang tubuh mereka. Sebuah berkah tersembunyi. Jika bukan karena dia sedang terbang, Kabru mau tidak mau ingin bernyanyi dengan keras. Jika saya tahu bahwa menjadi tunggangan memiliki masa depan seperti itu, saya pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa saya harus menunggu sampai sekarang? Kabulu menekan kegembiraan di hatinya, dan saat terbang, dia belajar merasakannya jalan menakutkan yang memancar dari Mo Li dan Qin Chen. Kekuatan hukum agung yang memancar dari mereka berdua begitu kuat sehingga bahkan sedikit pun jejak yang bocor sudah cukup baginya untuk meminum sepoci. Tidak normal, Kabulu bersemangat dan terus terbang. Panggilan. Saya tidak tahu berapa lama. Gelombang tak terlihat langsung memenuhi Qin Chen dan Mo Li. Hah! Qin Chen dan Mo Li membuka mata mereka dan melihat ke depan. Saya melihat bahwa dunia di depan saya telah berubah menjadi sedikit gelap, dan ada aura samar yang membuat jantung berdebar-debar menembus kehampaan, antara ilusi dan kenyataan. Dua senior, ini adalah area inti dari reruntuhan para dewa, juga dikenal sebagai lapisan void. Tempat ini penuh dengan bahaya dan jauh lebih menakutkan daripada area pinggiran. Di area pinggiran, praktisi seperti kita pada umumnya tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar, tapi di dunia maya ini, jika seorang kaisar puncak menyerbu masuk, nyawanya akan dalam bahaya. Kabulu menjelaskan dengan tergesa-gesa. Setelah memasuki tempat ini, terlihat jelas dia terlihat lebih gugup. Lapisan dunia virtual, Qin Chen mengerutkan kening dan menatap ke langit. Mo Li di samping juga melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Kamu juga merasakannya, Qin Chen melirik Mo Li. Mo Li mengangguk, sepertinya ada kekuatan khusus dari jalan di sini. Petik 2. Mengaum. Raungan yang sangat keras terdengar, dan saat raungan itu jatuh, makhluk hitam besar bergegas keluar.
Makhluk hitam ini ada di antara kenyataan dan ilusi. Ukurannya sangat ganas. Ia menatap Qin Chen dan kelompoknya dengan sepasang mata hitam dingin. Tertangkap oleh mata ini seperti ditatap oleh iblis jahat yang tak ada habisnya perasaan gemetar yang tak bisa dijelaskan. Tidak, itu adalah binatang virtual di dunia virtual ini. Seru Kabulu buru-buru, suaranya sangat gugup. Hindari binatang. Qin Chen dan Mo Li mengerutkan kening. Senior, binatang virtual adalah jenis monster unik di lapisan virtual reruntuhan para dewa. Pertahanannya sangat luar biasa. Kebanyakan kaisar puncak tidak dapat menembus pertahanan mereka. Terlebih lagi, binatang virtual ini memiliki serangan spiritual unik yang dapat jiwa orang-orang berkuasa yang mencemari kaisar adalah salah satu sumber bahaya di dunia maya ini. Jelas Kabulu buru-buru. Saat dia berbicara, binatang virtual hitam pekat itu sudah menatap Qin Chen dan kelompoknya, dan setelah mengaum, tiba-tiba ia menerkam. Mata Qin Chen dingin dan tangan kanannya tiba-tiba terulur. Bas! Kekuatan ruang tak kasat mata lahir, dan terdengar embusan. Sebuah lubang darah besar muncul di dada binatang virtual ini, tapi tidak ada darah yang mengalir dari lubang darah tersebut. Tidak memiliki hati seorang kaisar. Qin Chen mengerutkan kening. Di telapak tangannya, sepotong daging binatang gelap muncul, memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Setelah Qin Chen mengeluarkannya, itu langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Tapi aura binatang virtual ini tidak melemah sama sekali, dan ia bergegas menuju Qin Chen. Eksentrik, Qin Chen mengambil langkah ke depan dan meninju. Dengan keras, tinju Qin Chen mengenai binatang virtual itu, seolah-olah menabrak bintang besar, dan langsung membuat raungan yang memekakkan telinga. Binatang virtual itu terlempar di tempat dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang besar di tanah. Namun, binatang virtual itu menggelengkan pikirannya dan dengan cepat berdiri kembali. Tubuh yang keras. Qin Chen tampak terkejut. Pukulan yang baru saja dia pukul sudah cukup untuk melukai kaisar puncak, tapi binatang virtual ini sepertinya baik-baik saja. Pada saat ini, binatang virtual itu tampak marah dengan tindakan Qin Chen. Ia mengangkat lengannya yang besar dan menamparkan Qin Chen. Tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan gelap. Qin Chen sedikit terkejut. Tekanan ini sepenuhnya disebabkan oleh binatang virtual yang mengandalkan tubuhnya yang kuat. Tidak bagus. Kabulu terkejut. Tepat di bawah tekanan, dia mengalami kesulitan bernapas. Dia buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk pergi, tetapi dia menemukan bahwa kekosongan di mana tubuhnya berada sebenarnya ditutupi oleh binatang hampa ini. Ledakan. Lengan menakutkan itu menghantam dengan kekuatan yang luar biasa. Kabulu jelas merupakan anggota klan monster bintang, tetapi pada saat ini dia merasa seperti gundukan kecil di depan puncak gunung, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Pantas saja para senior dan kakak perempuan di klan menyuruhku untuk tidak terburu-buru masuk ke lapisan virtual reruntuhan para dewa. Kabulu merasa ngeri. Melihat tangan besar dari binatang virtual itu hendak mengenai tubuhnya, terdengar bunyi letupan, dan tangan besar dari binatang virtual itu berhenti tiba-tiba beberapa puluh kaki darinya. Tidak, itu tidak berhenti. Kabulu terkejut melihat alasan mengapa tangan besar binatang virtual itu tidak bisa jatuh adalah karena Qin Chen menggunakan satu jari untuk memblokir tamparan binatang virtual itu, membuat tangan besarnya tidak bisa jatuh ke dalam kehampaan. Kekuatan binatang virtual ini tiba-tiba begitu kuat sehingga benar-benar dapat membuat salah satu jari saya merasakan tekanan sekecil apapun. Qin Chen menatap binatang virtual di depannya dengan heran jelas tidak biasa. Aum, binatang virtual itu meraung. Ditahan oleh Qin Chen, ia dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya, dan tangan besar lainnya juga menyerang Qin Chen. Qin Chen menamparkan tangannya, dan dengan letupan, binatang virtual itu terbang di tempat dan menghantam tanah dengan keras. Kali ini, binatang virtual itu berdiri dengan terhuyung-huyung, dengan darah hitam mengalir dari tubuhnya, dan aura dingin dan aneh keluar dari darah binatang virtual itu. Ini adalah murid Qin Chen sedikit menyusut. Mo Li di samping juga tampak terkejut. Nafas jurang maut. Dalam darah ini, baik Qin Chen dan Mo Li merasakan nafas jurang yang sangat lemah. Makhluk jurang maut. Wajah Qin Chen sedikit mengembun, dan dia terkejut. Salah. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah makhluk jurang maut.
Mengapa orang-orang kuat di reruntuhan para dewa tidak menemukannya? Bahkan jika beberapa kaisar besar tidak pernah berhubungan dengan jurang maut, orang-orang kuat setingkat kaisar dewa di lautan kosmik akan selalu memiliki pemahaman tentang jurang maut. Mengaum, binatang virtual itu berdiri dengan goyah, menatap Qin Chen dengan ketakutan, dan berbalik untuk pergi. Apakah Void Beast ini mencoba melarikan diri? Kabulu terkejut. Dari pemahamannya, Void Beast sangat mesum dan hampir tidak pernah berhenti bertarung saat bertemu dengan kaisar yang kuat. Saya belum menunggu binatang virtual ini pergi dari sini. Sosok gelap terbang melintasi langit dan mendarat di atas binatang kosong itu dalam sekejap. Orang itu, Kabulu terkejut. Orang yang naik ke tubuh Void Beast tidak lain adalah Molly. Napas yang luar biasa, mata Molly bersinar karena kegembiraan, dan dia meninju binatang virtual itu dengan tangan kanannya. Dengan kepulan, tinjunya benar-benar menghantam tubuh makhluk kosong itu. Hati-hati, darah makhluk hampa ini akan merusak tubuh kaisar. Kabulu terkejut. Menurut informasinya, darah binatang hampa sangatlah menakutkan. Bahkan jika seorang kaisar puncak terkontaminasi dengan jejaknya, itu akan mencemari tubuhnya dan menyebabkan luka serius. Namun, Molly menutup telinga. Tangan besarnya meraih tubuh binatang kosong itu, dan kekuatan melahap yang mengerikan langsung lahir.